Nasdem dan PKB merapat ke Prabowo Gibran. Bagaimana jatah kursi menteri partai pengusung? Apakah terdampak atau ada hitung-hitungan lain? Kami bahas bersama Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Juga bergabung Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar. Selamat malam, Bung Daniel, Kang Ujang. Selamat malam, Mbak Priska, Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat malam. Saya ke Bung Daniel dulu. Terakhir kan Nasdem PKB merapat, padahal dari parpol yang ada di luar pemerintahan atau yang berseberangan dengan Pak Prabowo di Pilpres lalu. Nah, ini artinya apakah utak-atik kursi menteri, porsi yang akan diberikan di kabinet juga berubah atau seperti apa, Bung Daniel? Mbak Friska, ini saya sering menyebutnya sebagai power dilemma, ya. Kenapa saya sebut sebagai power dilemma? Karena memang terus terang kan komposisi partai pendukung Koalisi Indonesia Maju di parlemen itu relatif belum sampai dengan 50%. Nah, yang saya sebut tadi dengan power dilemma, di satu sisi kita membutuhkan pemerintahan yang efektif dengan program-programnya, dengan dukungan dari parlemen. Nah, di sisi lain, tentu kita juga punya tanggung jawab menjaga demokrasi yang sehat dengan adanya kekuatan penyeimbang di parlemen. Nah, terkait dengan power dilema ini, maka kan mau tidak mau pilihan Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah menambah kekuatan legislatif di parlemen untuk mendorong efektivitas pemerintahan nanti agar lebih baik. Nah, oleh sebab itulah kita membutuhkan dukungan tambahan koalisi. Ya, saya sering menyebutnya ya koalisi partai masbuk begitu. Kalau dalam sholat itu ada jamaah yang terlambat bergabung. Nah, ini koalisi partai masbuk ini ya sekarang yang sudah memberikan sinyal sebutlah, karena belum ada kata yang terang menyatakan akan bergabung dengan pemerintah, tapi kata yang sering digunakan oleh Pak Surya Paloh kemudian Gus Muhaimin itu adalah siap bekerja sama dengan pemerintah. Itu adalah partai Nasdem dan PKB. Nah, terus terang Pak Prabowo juga tentu membangun komunikasi dengan PKS, dengan partai PDI Perjuangan. Dalam konteks apa? Bukan hanya sekedar apakah bergabung di pemerintah atau tidak, tapi ingin membangun yang saya sering sebutnya sebagai mutual understanding, membangun kesepahaman bersama bahwasannya kita punya komitmen untuk Indonesia yang lebih maju dan akseleratif di 5 tahun ke depan. Terlepas apakah nanti bergabung bersama dengan pemerintah atau di luar pemerintah. Nah, artinya apa? Mutual understanding yang dimaksud oleh Pak Prabowo adalah kita bersepakat dulu terhadap beberapa hal yang prinsipil yang tidak perlu kita perdebatkan. Misalnya kita ingin menjaga supaya pertahanan NKRI semakin kuat. Misalnya kita berkomitmen terus menurunkan tingkat kemiskinan dan sebagainya. Nah, komitmen ini artinya belum dibahas secara rincikah? Nasdem dan PKB tadi dianggap masih kasih sinyal. Tapi dalam penyusunan kabinet untuk mencapai visi misi yang tadi Bung Daniel sampaikan, apakah tidak akan tersandra dengan keputusan parpol-parpol di dalam Koalisi Indonesia Maju? Karena kan salah satu cita-citanya juga yang sempat disampaikan adalah membentuk zakon kabinet. Terdirinya sebagian besar adalah profesional. Gini Mbak Friska, kami Pak Prabowo dalam hal ini tidak mau terjebak pada dikotomi antara parpol dan non parpol dalam konteks memahami profesionalisme. Jadi kan seolah-olah sekarang di ruang publik kan selalu begitu, dikotomi seolah-olah ini representasi dari partai politik dan ini representasi profesional, kelompok profesional, seolah-olah orang partai politik itu tidak profesional. Dan jadi kami ingin nyatakan bahwasannya orang-orang di partai politik pun isinya banyak profesional, artinya orang-orang yang punya keahlian misalnya dalam hal keuangan, dalam hal manajemen, dalam hal
pertanian dan sebagainya. Nah, jadi tentu Pak Prabowo sejak awal menyatakan ingin membentuk Oke. kabinet yang terdiri dari putra-putri terbaik Indonesia. Terlepas mereka itu dari mana, dari partai politik atau non partai politik. Yang paling penting ukuran utama dan pertama dari Pak Prabowo itu adalah mereka punya kompetensi, mereka punya integritas. Itu kata kunci utama yang ingin digunakan Pak Prabowo. Oke, kalau saya ke Kang Ujang, kenapa pada akhirnya kan publik bertanya-tanya soal akan tersandra kepentingan parpol atau tidak? Karena kita berkaca pada beberapa pengalaman yang sudah ada, bukan bermaksud seuzon sejak awal, tapi sudah ada juga kasusnya misalnya kalangan profesional dari partai politik, tapi akhirnya tersandra kepentingan, akhirnya terjadilah tindak pidana korupsi, jadilah harus merancang ulang lagi formasi kabinet ini yang tidak diinginkan. Nah, Kang Ujang gimana melihatnya solusinya agar tidak dari awal itu betul-betul siapa yang dipilih tidak tersandra kepentingan apapun? Ya, saya melihat begini ya, kombinasi antara katakanlah yang profesional dengan partai politik. Walaupun Bang Dhanil mengatakan tidak ada dikotomi begitu. Tetapi kalau kita melihat ya, yang bagus mix, tidak ada yang melarang juga. Karena kalau kita baca ya dalam konteks kabinet Pak Jokowi saja, yang banyak korupsi memang yang dari partai politik. Walaupun mereka menganggap ahli, walaupun mereka menganggap bahwa mereka profesional gitu. Ya. Nah, iya, oleh karena itu ya ini kan koreksi bagi partai politik tentu untuk tadi menghadirkan jiwa-jiwa atau kader-kader yang ahli dan tadi berintegritas. Saya lebih tertarik kepada ucapannya Pak Prabowo ya dalam satu pidatonya mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan korupsi. Nah, ini titik tekan dalam konteks membangun konstruksi kabinet yang tadi yang kombinasi ya kalau bahasa saya antara partai maupun profesional. Ya, kenapa itu penting? Karena musuh kita adalah korupsi. Kita sepakat bahwa kebodohan, kemiskinan ya yang kita alami ini adalah impact dari korupsi yang luar biasa itu. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo, saya memiliki catatan penting ya dalam konteks untuk memberantas korupsi itu. Kenapa? Tadi kalau Bang Dhanil katakan ahli dan berintegritas, itu menjadi poin yang penting untuk perjalanan kabinet ke depan. Kalau kabinetnya tidak diisi oleh ahli, orang yang kompeten gitu, orang memiliki kapabilitas ya rusak. Ya dan kalau dia tidak berintegritas ya percuma juga. Ya tentu ada poin-poin besar lainnya yang juga harus dimiliki oleh seorang menteri. Misalkan bisa menjalankan pemerintahan, bisa melaksanakan mengeksekusi janji-janji kampanye Prabowo Gibran. Banyak banyak variabel, banyak faktor yang harus dimiliki oleh para menteri itu termasuk leadership-nya. Karena memimpin kementerian ini kan tidak mudah. Nah, dalam konteks itu saya melihat yang lebih menarik tadi bagaimana sebenarnya nanti ke depan dalam memformulasi kabinet itu tidak tadi ya mencari orang yang punya kasus, yang punya masalah. Oke. Nah, ya silakan. Ya, maaf Kang Ujang. Jadi yang penting formulasi kabinetnya itu kan yang harus betul-betul dilakukan. Bicara soal formulasi ini saya jadiin ke Bung Dhanil. Siapa sebenarnya yang dipercaya Pak Prabowo untuk menyusun kabinet? Karena ini proses yang tidak mudah. Ada banyak kepala di Koalisi Indonesia Maju, ada banyak pimpinan parpol. Apakah Pak Jokowi salah satunya? Karena hari ini juga Pak Prabowo terang-terangan bilang bahwa Pak Prabowo jadi presiden disiapkan oleh Pak Jokowi sejak lama. Ya tentu yang menyusun kabinet itu adalah hak prerogatif Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Beliau yang akan menyusun kabinet nanti. Nah kalau kemudian Pak Prabowo tentu mendengarkan masukan dari para pihak itu adalah hal yang wajar. Salah satu para pihak yang sangat perlu beliau dengarkan tentu adalah Pak Joko Widodo sebagai presiden pada saat ini. Kemudian partai-partai politik pendukung yang sejak awal mengusung Pak Prabowo dan banyak para pihak lain yang juga kemudian yang akan didengarkan masukannya oleh Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo nanti akan mempertimbangkan komposisi keterwakilan misalnya gitu dan sebagainya. Nah itu hal yang penting karena di tengah menyusun kabinet di
di kondisi antropologi dan gambaran antropologis politik Indonesia itu juga harus memperhatikan keterwakilan dan sebagainya, dan itu Oke. juga menjadi bahan diskusi Pak Prabowo dengan banyak para pihak yang terlibat langsung bersama beliau. Oke, jadi Nasdem PKB sampai sekarang belum tahu juga akan dapat jatah atau tidak, Bung Daniel? Nah, sampai dengan detik ini tentu yang paling paham adalah Pak Prabowo, dan diskusi secara langsung dengan Nasdem dan PKB sampai Oke. detik ini juga secara formal begitu kita belum dengar apakah Pak Surya Paloh menyatakan akan bergabung dengan pemerintah gitu, masuk kabinet misalnya, atau Ya. siap membantu seperti apa. Kemudian Pak Gus Muhaimin juga belum ada pernyataan terang terkait dengan itu. Kalimat yang masih disampaikan kepada publik dan kepada Pak Prabowo adalah siap bekerja sama Oke. di pemerintahan Prabowo dan Mas Gibran. Tapi PDIP atau PKS sampai sekarang nggak diajak komunikasi juga, Bung Daniel? Pak Prabowo seperti sering saya sampaikan dan sudah disampaikan oleh Pak Prabowo juga, beliau akan membangun komunikasi dengan semua kelompok, termasuk dalam hal ini pimpinan PDI Perjuangan, Bu Megawati, apalagi Ya. Bu Megawati spesial karena beliau adalah mantan presiden, bukan cuma sekedar ingin Oke. bicara terkait dengan koalisi atau bergabung, tapi terkait dengan Pak Prabowo ingin sharing dengan Bu Megawati sebagai mantan presiden. Oke, terakhir Kang Ujang untuk merangkumkan singkat saja, jadi apa yang harus betul-betul diperhatikan Pak Prabowo sebagai pemilik hak prerogatif untuk menyusun kabinetnya? Ya, pertama tentu mencari putra-putra terbaik ya, atau putra-putri terbaik, baik yang ada di partai politik maupun yang kalangan profesional. Itu adalah momentum terbaik juga untuk bisa membangun bangsa ke depan. Yang kedua, cari figur-figur yang berintegritas. Ini modal. Masa di tengah jalan lalu ada korupsi, masa ditangkap KPK, kan menjadi lucu. Yang ketiga tentu tadi soal keahlian. Jadi menteri itu harus ahli, harus mampu di bidangnya masing-masing. Walaupun mereka pejabat politik, tapi harus ahli, harus punya kompetensi atau kapabilitas yang mumpuni ya di bidangnya masing-masing di kementerian itu. Karena kalau ahli itu enak dalam konteks merancang bangun kementeriannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Leadership juga harus punya. Lalu yang paling penting adalah mereka bekerja untuk mengimplementasikan visi misi dan janji Prabowo Gibran. Itu saya rasa rangkuman yang bisa saya sampaikan ya untuk bisa memformulasi kabinet yang baik ke depan. Baik, menarik sekali, dan nanti juga kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan Bung Daniel ya, insya Allah sampai nanti jelang pelantikan, karena dinamikanya masih akan terus terjadi sambil juga lobby-lobby politik di panggung belakang masih dilakukan sekarang. Terima kasih Bung Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Terima kasih Kang Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al Azhar, telah bergabung di Sapa Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saudara.